Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ora Nurhaliza dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk muka bumi akibat tenaga endogen, tektonisme. Tektonisme. Apa sih tektonisme itu? Tektonisme adalah proses gerakan pada gerak bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan letak atau dislokasi atau bentuk deformasi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan pada gerak bumi. Gerak bumi memiliki ketebalan yang relatif tipis jika dibandingkan dengan lapisan lainnya, sehingga mudah pecah menjadi potongan-potongan gerak bumi yang tidak beraturan, yang disebut lempeng tektonik atau tectonic plate. Gerakan tektonik adalah pergerakan lempeng-lempeng tektonik dari kulit bumi secara horizontal dan vertikal dari pengaruh arus konveksi dari lapisan di bawahnya. Gerakan tektonik dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerak orogenesis. Gerak orogenesis adalah gerak bumi dengan arah vertikal maupun horizontal dengan waktu yang relatif cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Tekanan vertikal dan horizontal serta tarikan pada gerak bumi menyebabkan terjadinya dislokasi atau berpindahnya lapisan bumi yang menghasilkan lipatan dan patahan. Apa sih lipatan itu? Pengertian lipatan atau fault adalah suatu gelombang pada lapisan tanah yang terjadi karena adanya diatropisme. Proses diatropisme merupakan suatu proses pembentukan pada lapisan bumi yang tidak dicampuri oleh aktivitas vulkanisme. Lipatan juga dapat diartikan sebagai suatu struktur geologi yang sering dijumpai pada batuan sedimen. Macam-macam lipatan. Terdapat berbagai macam lipatan pada lapisan kulit bumi. Berdasarkan posisi bidang sumbunya, lipatan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, lipatan tegak. Lipatan ini disebut juga dengan symmetric fault. Sesuai dengan namanya, posisi bidang sumbu lipatan ini tegak lurus terhadap bidang lipatan. Bidang sumbu juga membagi anticline dan syncline sama besar atau simetris. Yang kedua, lipatan miring. Lipatan miring merupakan lipatan tegak yang mendapat tekanan terus-menerus sehingga bentuknya tidak lagi tegak, melainkan miring ke salah satu sisi. Lipatan ini dikenal juga dengan sebutan asymmetric fault. Yang ketiga, lipatan menggantung. Lipatan ini adalah kelanjutan dari lipatan miring yang terus mendapat dorongan. Sesuai dengan namanya, lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung. Yang keempat, lipatan isoklinal. Isoklinal fault mempunyai bidang sumbu yang sejajar satu dengan yang lainnya. Lipatan ini disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Yang kelima, lipatan rebah. Lipatan ini disebut juga overturned fault. Puncak lipatan rebah berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Penyebabnya adalah adanya dorongan secara melintang yang berasal dari suatu arah saja. Dan yang terakhir adalah lipatan sesar sungkup. Lipatan ini merupakan kelanjutan dari lipatan rebah yang terus-menerus mendapat tekanan. Nama lain lipatan sesar sungkup adalah overthrust. Jika lapisan tanah yang mengalami lipatan sesar sungkup tidak cukup elastis, maka akan terjadi patahan. Selain ke-6 macam lipatan di atas, ada juga jenis lipatan lain berdasarkan intensitas pelipatan. Pengelompokan lipatan berdasarkan intensitasnya terdiri dari yang pertama, lipatan terbuka, yakni lipatan yang terjadi karena proses deformasi yang lemah sehingga tidak mengalami penebalan ataupun penipisan pada lapisannya. Yang kedua, lipatan tertutup.
Lipatan tertutup adalah lipatan yang terjadi karena proses deformasi yang kuat sehingga lapisan tanah mengalami penebalan atau penipisan. Yang ketiga, drag fault merupakan lipatan yang terjadi karena adanya pergeseran antar lapisan. Lipatan ini adalah bagian dari sayap lipatan lain yang lebih besar ukurannya. Yang keempat, Echelon fault adalah sekelompok lipatan yang saling merebah satu dengan yang lainnya. Yang kelima, culmination and depression, yaitu salah satu jenis lipatan yang memiliki sudut yang runcing pada bagian arah yang berlainan. Yang keenam, Sinclinorium adalah lipatan yang sinclin utamanya terdiri dari beberapa lipatan lain yang ukurannya lebih kecil. Dan yang terakhir, Anticlinorium merupakan lipatan yang anticlin utamanya terdiri dari beberapa lipatan lain yang ukurannya lebih kecil. Proses terjadinya lipatan. Terjadinya lipatan merupakan pengaruh dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah adanya intrusi batuan beku, adanya lengseran atau perubahan gaya berat serta tenaga endogen dan eksogen. Proses terjadinya lipatan diawali dari adanya tekanan atau dorongan. Tekanan tersebut kemudian membentuk lapisan tanah yang tadinya datar menjadi melengkung atau bending. Tenaga tektonik akan terus mendorong sehingga tanah yang telah melengkung berubah bentuk menjadi melipat atau bluking. Lipatan yang terbentuk awalnya adalah lipatan tegak. Lipatan ini kemudian mendapat dorongan lagi sehingga menjadi lipatan miring. Begitu seterusnya hingga membentuk lipatan rebah dan sesar sungkup. Jika tekanan atau dorongan sudah melebihi batas kelenturan tanah, maka lipatan berubah menjadi patahan. Patahan atau sesar adalah bentukan pada lapisan bumi yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan tekanan vertikal, sehingga lapisan kerak bumi menjadi patah dan retak. Berdasarkan arah pergeserannya, sesar dapat dibedakan menjadi sesar turun, sesar naik, dan sesar mendatar. Dari berbagai tipe sesar dapat menghasilkan bentuk permukaan bumi sebagai berikut. Horst atau tanah naik. Bagian dari patahan yang mengalami pengangkatan lebih tinggi daripada sekitarnya. Yang kedua, graben atau tanah turun. Bagian dari patahan yang posisinya lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Gerak epirogenesis. Gerak epirogenesis merupakan gerakan yang terjadi pada lapisan kulit bumi dan biasanya gerakan tersebut dilakukan secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak lurus. Gerakan ini diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang berlangsung secara lama, bergerak dengan lambat dan juga berada di wilayah yang sangat luas. Epirogenesa atau epirogenesis sendiri terbagi menjadi dua macam gerakan, yaitu epirogenesis positif dan epirogenesis negatif. Yang pertama, epirogenesis positif adalah gerakan epirogenesis di mana terjadi gerakan turunnya sebuah daratan sehingga terlihat seolah-olah permukaan air menjadi naik. Peristiwa ini bisa dengan mudah ditemukan di sungai ataupun di pantai. Contohnya yaitu terjadi penurunan di beberapa pulau di Indonesia, seperti di Kepulauan Maluku hingga Kepulauan Banda. Setiap tahunnya, pulau-pulau tersebut turun sebanyak 1 cm. Yang kedua, turunnya lembah yang terdapat di Sungai Kongo, Afrika hingga mencapai 2000 km di bawah permukaan laut. Selanjutnya, epirogenesis negatif merupakan gerakan epirogenesis di mana terjadi kenaikan suatu daratan sehingga terlihat seolah-olah permukaan air menjadi turun. Contoh dari peristiwa ini yaitu
naiknya daratan tinggi atau plato di Colorado, Amerika Serikat, mengalami pengangkatan sekitar 1000 meter sejak 5 juta tahun yang lalu. Terjadinya kenaikan pulau Simeulue pada bagian utara saat terjadi gempa bumi di Aceh, Indonesia. Pantai Stockholm yang mengalami kenaikan sekitar 1 meter setiap 100 tahun. Pergerakan lempeng menimbulkan interaksi antar batas lempeng. Berdasarkan interaksinya, pergerakan lempeng dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, divergen atau divergen. Gerakan divergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling menjauh. Gerakan yang menjauh timbul retakan-retakan yang menjadi jalan keluar magma. Magma naik ke permukaan dan mendesak permukaan bumi, sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan ke permukaan bumi yang baru. Yang kedua, konvergen. Gerakan konvergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan. 1. Subduksi. Pergerakan saling mendekat di antara lempeng benua dan lempeng samudra, serta lempeng samudra akan menunjam di bawah lempeng benua. Yang kedua, abduksi. Pergerakan antara lempeng benua dan lempeng samudra serta lempeng benua menunjam di bawah kerak samudra. Yang ketiga, kolisi. Pergerakan antara lempeng benua dan lempeng benua sehingga menimbulkan pegunungan lipatan yang sangat tinggi. Transform. Pergerakan lempeng yang bergerak berpapasan. Gerakan ini sejajar dan tidak tegak lurus. Gerakan transform menghasilkan sesar mendarat. Contohnya sesar San Andreas di Amerika Selatan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.